Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan apa ini? Urutan memanggil sedulur papat. Harus membaca doa. Dalam urutan memanggil sedulur papat dalam mengawali puasa nggih Pak Ustaz. Bagaimana? Ya. Tidak ada aturan baku ya. Doa itu apa sih doa itu? Doa itu adalah ucapan ya. Doa itu adalah ucapan yang keluar dari mulut kita ya, yang harus dilambari dengan kekuatan rasa ya. Artinya harus penuh dengan penjiwaan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan kapan itu dilakukan? Ya, kapan saja. Setiap waktu, setiap saat Anda bisa berdoa. Ya. Nah, kalau Anda katakanlah pingin berdoa ya, puasa gitu ya, pingin ketemu dengan sedulur papat Anda, ya lakukan saja dulu puasanya gitu loh ya, sering-sering puasa saja ya. Kita tidak bisa teknik-teknik seperti apa harus berdoa katakanlah setiap jam 5 pagi gitu ya, jam 6 pagi, tidak bisa seperti itu ya. Ketika kita berbicara dengan energi dari sedulur papat kita ya, maka yang perlu kita bentuk dulu itu adalah bagaimana frekuensi kita itu sudah sama gitu loh ya, dengan sedulur papat kita. Ketika frekuensi Anda belum sama dengan sedulur papat Anda mau panggil sampai elek ya tidak akan ketemu gitu loh ya. Kenapa? Sudah beda frekuensi ya, ibaratnya seperti ini ya. Pancer itu jasad kita itu frekuensinya di sini ya. Sedulur papat itu di sini. Anda panggil di sini ya, ya pasti ke sana ya. Harusnya apa? Ini diturunkan dulu sedikit supaya selaras, supaya gaduh, baru bisa dipanggil. Kalau itu tidak bisa Anda lakukan, ya tidak akan pernah bisa berhasil ya. Jadi caranya seperti itu. Kita harus selaraskan dulu diri kita dengan sedulur papat ini ya. Nah, cara menyelaraskan itu bagaimana? Dengan puasa. Soal doa puasa bebas ya. Kalau Anda puasa mutih ya doanya saya puasa mutih gitu saja. Tidak harus baku gitu ya. Apa Anda mau pakai doa bahasa Arab ya? Kan katanya Anda bukan muslim gitu. Nanti tak kasih doa pakai bahasa Arab, Anda tidak paham. Ya sudah, bahasa yang Anda mengerti saja ya. Yang penting itu apa? Pada saat Anda puasa itu benar-benar ada olah rasa, ada olah cipto, ada olah rogo ya. Puasanya puasa mutih ya. Itu minimal 1 minggu. Itu lakukan ya. Lakukan 1 minggu ya. Terus Anda jeda istirahat 2 hari atau 3 hari, puasa lagi 1 minggu lagi. Jadi caranya seperti itu sampai benar-benar Anda bisa ketemu dengan sedulur papat Anda. Lah pada saat puasa itulah Anda bisa melatih komunikasi dengan sedulur papat Anda. Komunikasinya apa? Melalui batin, di batin. Ini tidak bisa saya jelaskan dengan teori ya, tidak bisa saya jelaskan dengan teori kalau Anda tidak praktek. Kenapa? Anda tidak akan pernah paham ya. Loh ya. Tapi kalau Anda praktek, maka Anda akan paham dengan sendirinya gitu. Kadang memang ada sesuatu itu yang tidak bisa saya jelaskan gitu ya. Karena bahasanya tidak ada gitu. Ya, bahasa rasa itu tidak bisa dijelaskan gitu. Misalkan saya ketemu dengan sedulur papat gitu. Gambarannya misalkan warnanya hijau, kuning, merah misalkan. Belum tentu Anda pun ketemu dengan seperti itu gitu ya. Bisa saja ketika Anda berinteraksi dengan dimensi lain itu Anda ketemu dengan jin juga bisa saja ya. Bahasa rasa itu bisa enggak saya katakanlah jelaskan itu? Enggak bisa, harus dirasakan. Misalkan ya gula gitu. Gula itu rasanya apa? Manis ya, manis. Definisi manis saya dengan definisi manis Anda itu sudah pasti beda walaupun sama ya kan?
Baru ketika Anda merasakan gula itu Mbak Umut, ya, Mbak Umi, oh ternyata gula itu seperti ini. Lah itulah yang saya maksud. Jadi kalau Anda ingin berinteraksi, berkomunikasi dengan sedulur papat, jalani saja tirakatnya. Ya. Anda puasa 1 minggu, tetapkan prosedur tetapnya 1 minggu. Puasa putih, niat membersihkan diri. Itu nanti frekuensi energimu ya, sedulur pancermu ini kan di sini loh, sedulur papatmu kan di sini. Ketika Anda puasa putih, itu nanti turun. Ya, mungkin hari ketiga itu sudah selaras atau mungkin hari ketujuh. Anda sudah bisa selaras ya. Soal nanti Anda ketemu atau tidak ketemu dengan sedulur papat, ini hanya butuh jam terbang ya, hanya butuh proses waktu saja. Tidak ketemu 1 minggu ya ulangi 1 minggu lagi. Nggak ketemu 1 minggu lagi, ulangi 1 minggu lagi. Caranya seperti itu. Ya, saya rasa kalau pakai puasa mute itu cepat ya, cepat. Karena apa? Lemesnya itu minta ampun gitu ya. Karena puasa mute itu 24 jam ya. Dari jam 5 sore ketemu jam 5 sore hari berikutnya. Maka otomatis pikiran Anda yang ada di atas ini akan turun. Ya. Turun dengan otomatis berada di dalam frekuensi energi. Sehingga Anda bisa berkomunikasi dengan sedulur papat. Nah, soal memanggilnya di batin saja. Belajar batin. Dipanggil kakang kawa di hari-hari gete pusar. Ya, terus diulangi terus ya, sampai benar-benar Anda yakin. Ya, terus diajak komunikasi, ya seperti ngomong dewi. Ya, tapi tidak pakai mulut seperti ini ya. Pakai energi batin. Nah itu hanya bisa dirasakan kok gitu loh ya. Ya samanya dengan sedih. Ya sedih, bahagia. Apakah saya bisa menjelaskan? Saya ini bahagia. Bahagia ini seperti ini loh bahagia gitu. Ya. Kan tidak bisa. Bahagia itu tidak bisa saya jelaskan. Karena bahagiaku, bahagiamu juga pasti beda. Ya kan? Walaupun secara umum rasanya bahagia itu sama. Samanya dengan asin rasanya sama. Tapi asin standar saya, asin standar Anda sudah pasti beda. Ya, jadi ilmu-ilmu semacam ini ilmu laku ya, bukan hanya sekedar teori ya. Terus temukan teorimu. Maka kamu nanti akan menemukan teori-teorimu sendiri. Bagaimana berinteraksi, berkomunikasi dengan sedulur papat. Ya, tapi kalau Anda masih terjebak dengan terobsesimu, saya ingin ketemu dengan sedulur papat saya supaya saya bisa sakti, supaya saya bisa tarik pusaka, supaya saya bisa kebal, supaya saya bisa cantik. Saya jamin tidak akan pernah ketemu. Karena apa? Anda akan terjebak dengan dimensi pikiran, dimensi logika. Makanya butuh puasa itu untuk menurunkan ego, untuk menurunkan kemerungsung, ya, sehingga kamu akan turun energinya. Artinya pancer ini berada di frekuensi energi. Nah ini banyak sekali manfaatnya ya. Anda bisa rogo sukmo bisa, Anda bisa medar sukmo juga bisa. Ya, jadi pada dasarnya ilmu itu saling terkait ya, saling berhubungan. Soal fungsi-fungsi yang lain itu hanya pengembangan saja. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.